Matanya menyapu seluruh ruangan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mengizinkan aku melihat. Aku ingin tahu hal-hal berbahaya apa yang kau sembunyikan di kamar ini. Dan dengan cepat Marsha membolak-balik lemari Alicia, tetapi dia tidak menemukan apapun. Baru saja dia akan meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba dia melihat sekilas mantel Alicia yang tergantung di rak mantel itu. Lalu dengan cepat dia bergegas dan melepas mantel itu dari tempatnya. Kemudian dia menyentuh sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu nama dari sana. Setelah melihat nama yang tercantum di atas kartu nama itu, mata Marsha tampak membelalak lebar dan tampak kilau cahaya tamak di matanya. Itu adalah kartu nama Dylan Torres. Ternyata Alicia memiliki kartu nama Dylan. Dan sudah jelas Alicia pasti tidak memberitahu Papa tentang hal ini. Jika tidak, kartu nama ini pasti tidak akan berada di sini, tetapi di ruang baca Papa. Bagus ya Alicia beraninya menyembunyikan hal ini dari Papa. Dia akan pergi mengadu. Marsha yang baru saja hendak pergi mencari David dengan kartu nama itu tiba-tiba berubah pikiran ketika dia sampai di depan pintu. Daripada dia memberikan kartu nama itu kepada ayahnya dan membiarkannya memarahi Alicia tanpa menghasilkan dampak apapun, mungkin lebih baik dia simpan sendiri saja kartu nama itu. Dengan kartu nama ini, bukankah akan lebih mudah baginya untuk bertemu dengan Dylan, atau dia dapat menciptakan peluang untuk dirinya sendiri? Setelah Marsha membuat keputusan itu, lalu dia mengembalikan semua yang ada di ruangan itu kembali ke tempatnya. Kemudian dia menyembunyikan kartu namanya dan diam-diam keluar dari kamar Alicia. Di ruang baca David, begitu Alicia membuka pintu ruang baca itu, David langsung menyambutnya dengan tersenyum dan mempersilahkan dia duduk. Dengan patuh Alicia duduk di depan David. Lalu David mendorong setumpuk kontrak ke depannya dan berkata, "Kontrak untuk brand ambassador Cafe Skywalk telah dikirimkan kepadaku. Aku telah membaca kontraknya dan tidak ada masalah. Kau juga dapat membacanya sendiri. Jika menurutmu tidak ada masalah dengan kontraknya, maka kau bisa membubuhkan tanda tanganmu di atas kontrak ini." Nada bicara David yang langsung dan belak-belakan itu sama sekali tidak memberikan Alicia kesempatan untuk menolak menandatangani kontraknya. Alicia tidak berbicara, dia mengambil kontraknya dan melihat sekilas. Dalam hal remunerasi, tawaran yang diberikan Torres Corps sangat tinggi, bahkan melebihi tawaran yang diberikan kepada artis terkenal. Dan setelah menjadi brand ambassador Cafe Skywalk, dia juga diberikan hak istimewa untuk tinggal di hotel manapun yang berada di bawah Torres Corps selama 10 tahun secara gratis. Dan hanya tinggal di hotel manapun yang berada di bawah Torres Corps selama 10 tahun secara gratis dan tanpa memikirkan remunerasinya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang bersemangat. Hati Alicia tidak goyah, dia tidak tertarik menjadi brand ambassador. Tetapi karena demi tujuannya, jadi sekarang mau tidak mau dia harus setuju dan berpura-pura sangat bahagia. Lalu Alicia meletakkan kontraknya sambil menekan ketidaksenangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tak ada masalah. Kalau begitu, aku tanda tangani ya." "Iya, silahkan ditandatangani. Setelah selesai ditandatangani, besok aku akan pergi ke Torres Corp bersamamu untuk mengantarkan kontraknya. Kau baru saja tiba di kota besar dan aku khawatir kau pergi ke tempat yang asing sendirian." Sejak kapan David menjadi begitu baik? Pasti dia memiliki tujuan tersembunyi lainnya. Alicia tampak bahagia dan polos. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih Papa. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Kebetulan aku juga merasa takut untuk pergi ke sana sendirian." David tampak sangat gembira. Ia memiliki seorang putri yang dapat dia atur dengan baik. Ini benar-benar berkah yang luar biasa. Lalu dia mengambil kembali kontraknya, kemudian berdiri dan berkata, "Kalau begitu, kita akan berangkat ke Torres Corp
pada pukul 10 besok pagi. Dan 2 jam sebelumnya, aku akan membawamu ke toko penata gaya. Dan aku akan pergi tidur sekarang karena sudah larut. Kau juga istirahatlah lebih awal. Lalu Alicia dengan cepat mengambil kesempatan itu dan berkata, Papa, aku belum bisa tidur sekarang. Bolehkah aku meminjam ruang bacamu untuk membaca-baca buku di sini? David tampak ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Boleh, tapi kau hanya boleh mencari buku di rak sebelah kiri. Jangan mencari di tempat lain. Baik, Papa, jawab Alicia dengan patuh. Ketika David telah pergi dari sana, dengan segera raut wajah Alicia yang polos menghilang. Lalu dia bangkit dan menutup pintu ruang bacanya. Dia berbalik dan melihat ruang baca itu. Lemari, meja, dan kursi di ruang baca semuanya terbuat dari kayu rosewood yang mahal dan sekilas terlihat tua. Lalu Alicia menyentuh rak buku itu seinci demi seinci. Mama pasti pernah menyentuh semua tempat ini, kan? Karena pada masa kecilnya ia mengalami demam tinggi, jadi dia sempat kehilangan ingatan, tetapi dia masih ingat kepada mamanya. Dia ingat rasa jemari mamanya yang mengusap wajahnya dengan lembut, senyum mamanya yang lembut seperti angin musim semi, dan samar-samar dia teringat dengan ucapan mamanya yang mengatakan, Sasa, lari, balaslah dendam mamamu saat kau sudah dewasa. Hanya saja dia tidak ingat dengan apa yang terjadi sehingga membuat mamanya mengucapkan kata-kata ini. Setelahnya dia pernah pergi untuk menyelidiki informasi mengenai mamanya karena mamanya rutin melakukan pemeriksaan fisik setiap tahun dan dia menemukan bahwa penyebab kematian mamanya adalah depresi dan bunuh diri, tetapi di dalam laporan pemeriksaan fisiknya sama sekali tidak menunjukkan adanya sesuatu yang janggal pada kesehatan mentalnya. Lalu dia juga bertanya kepada dokter yang melakukan pemeriksaan fisik pada mamanya. Dokter itu memiliki kesan yang dalam terhadap Sharon sehingga ia sangat yakin bahwa mamanya tidak menderita depresi. Karena itu dengan yakin dia percaya bahwa mamanya bukan bunuh diri tetapi dibunuh. Alicia memejamkan matanya hanya untuk merasakan kabut yang menyelimuti matanya sehingga membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Saat Alicia membuka matanya lagi, mata itu tampak dingin dan jernih. Dia pasti akan menemukan kebenarannya. Alicia melihat rak-rak buku itu dengan cermat dan teliti, memeriksa luar dan dalam rak itu, lalu dia melihat bahwa tak ada apapun yang tersisa dari mamanya di ruang baca itu, sekalipun itu hanya selembar fotonya. Seharusnya ketika mantan istrinya meninggal, setidaknya dia akan menyimpan beberapa lembar foto mantan istrinya. Tetapi di sini sama sekali tak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan mamanya. Dan ada dua kemungkinan mengenai hal-hal ini. Pertama, David takut Selena akan cemburu, jadi dia tidak memajang foto itu. Dan kedua, mungkin David memang tidak memiliki perasaan terhadap mamanya atau bahkan membencinya. Sebenarnya kemungkinan pertama itu bisa dikatakan agak mustahil karena David adalah orang yang sangat macho, jadi dia tidak mungkin takut dengan kecemburuan Selena. Jadi sepertinya kemungkinan kedua yang lebih masuk akal. Tentu saja ada juga kemungkinan David takut kepada mamanya sehingga ia bahkan tidak berani melihat foto-fotonya. Tapi mau itu alasan kedua atau ketiga, semua itu hanya dapat membuktikan bahwa kematian mamanya kemungkinan besar berhubungan erat dengan David. Dikatakan mamanya bunuh diri karena depresi, tetapi bagaimana mungkin seseorang yang ingin membunuh diri mengatakan kata-kata seperti lari dan balaskan dendam mamamu kepada putrinya sendiri. Dan Alicia juga telah menyelidiki banyak informasi mengenai David. Keluarga Sebastian hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Kyoto. Latar belakang keluarga mereka bergerak di bidang batu bara. Dan di saat itu Diascope sudah bisa dianggap sebagai perusahaan besar yang cukup populer di Kyoto pada masanya. Jika melihat status dan reputasi mamanya saat itu, mengapa dia mencari anak dari seorang pengusaha batu bara?
Tak masalah jika David adalah orang yang berhati mulia, tetapi ternyata karakter dan sifat David malah seperti itu. Apalagi dari informasi yang dia dapatkan, Alicia mengatakan bahwa mereka melangsungkan pernikahan dalam waktu singkat atau pernikahan kilat. Mereka menikah hanya dalam waktu seminggu setelah diperkenalkan. Informasi mengenai pernikahan mereka ini sangatlah aneh. Setelah Alicia selesai memeriksa rak buku itu, lalu dia pergi untuk memeriksa laci mejanya. Ada 4 laci di meja itu dan Alicia telah memeriksa 3 di antaranya, tetapi tetap tidak dapat menemukan apapun. Ketika dia akan membuka laci keempat, ternyata lacinya terkunci dan dia tidak bisa membukanya. Tepat ketika Alicia baru saja hendak menggunakan sesuatu untuk membukanya, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari koridor. Beberapa detik kemudian, pintu ruang baca dibuka dengan cepat. Alicia yang sedang duduk di depan meja dan membaca buku dengan seksama, lalu mengangkat kepalanya dengan bingung, matanya menatap mata David. Ada kepanikan di matanya, meskipun dengan cepat David menyembunyikan perasaan paniknya itu. Tetapi tatapan itu sempat tertangkap oleh mata Alicia. Lalu dia bertanya dengan tenang, "Papa, mengapa kau kembali?" David tampil tenang ketika dia melihat Alicia masih duduk di meja dan membaca dengan seksama. Lalu David menutup hidungnya dan terbatuk sedikit sambil berkata, "Tiba-tiba aku ingat bahwa aku masih memiliki sedikit pekerjaan yang harus kulakukan. Sekarang sudah larut sekali, seharusnya kau kembali untuk beristirahat. Kau bisa membaca buku itu di lain hari." Alicia tidak ingin ketahuan, bagaimanapun juga dia sudah mengetahui bahwa ada sesuatu di laci yang terkunci itu yang membuat David panik, dan itu juga bisa dikatakan sebagai hasilnya malam itu. Oke. Lalu Alicia menutup buku itu. Buku yang ada di tangannya berjudul Ekonomi Dunia. David melihat buku yang sedang dia baca, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Buku ini terlalu dalam untukmu. Seorang gadis tidak perlu mempelajari hal-hal seperti ini. Aku akan mencarikanmu sesuatu yang cocok untuk kau baca di kemudian hari." Menurut David, seorang perempuan tidak boleh memiliki pikiran untuk berbisnis. Dia hanya perlu menjadi seorang gadis cantik dan mendapatkan seorang suami kaya saja. Berbisnis adalah hal yang dilakukan oleh para pria. Wanita hanya akan membuat repot dan kekacauan saja. Dan nyatanya perusahaannya sudah hampir dikosongkan oleh Selena, tetapi David masih tidak menyadarinya. Alicia juga tidak merasa perlu untuk memaki David di dalam hatinya. Lalu dia berjalan keluar seperti tanpa beban di hatinya. "Ngomong-ngomong, Sasa," tiba-tiba David menghentikannya. Alicia berbalik dan mendengar David bertanya dengan tajam, "Di mana kau belajar cafe latte art?" Tadinya Alicia mengira bahwa David hanya ingin lihat hasilnya dan tidak akan menanyakan hal ini padanya, tetapi sepertinya dia juga mulai mencurigai. Lalu Alicia berkata dengan ekspresi yang tidak berubah, "Ketika aku tinggal di Atama dulu, aku pernah bekerja di sebuah kafe. Dan saat itu manajer tokonya adalah seorang barista hebat yang kembali dari luar negeri. Jadi aku belajar darinya." "Oh, begitu. Kalau begitu, nantinya jika kau sudah terkenal, maka kau harus kembali dan mengucapkan terima kasih padanya." "Oke, Papa. Aku juga terpikir seperti itu." Alicia menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya yang polos untuk menghilangkan keraguan di hati David. Lalu Alicia membalikkan badannya dan berjalan ke kamarnya.
Dalam perjalanan balik, dia terkejut saat menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan keringat yang tipis telapak tangannya. Tetapi karena hal-hal ini belum ada kemajuan yang berarti, jadi dia tidak boleh membuat David mencurigainya. Kalau tidak, rencananya akan gagal. Tetapi Alicia tahu dengan dia yang masih berada di ruang baja malam ini telah membuat David menjadi waspada, jadi membuatnya kembali lagi. Dia merasa sedikit cemas. Alicia lalu kembali ke kamarnya dan menutup pintu itu sambil menyandarkan punggungnya ke panel pintu. Dia memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tenanglah. Semuanya pasti akan terungkap. Dia harus lebih bersabar lagi." Butuh setengah menit sebelum Alicia membuka matanya, tetapi detik berikutnya dia menemukan sesuatu. Alicia menemukan bahwa seseorang telah masuk ke kamarnya. Karena dia sangat berhati-hati, jadi sebelum keluar tadi dia telah menaburkan lapisan bubuk perak di lantai yang sulit dilihat jika tidak cukup teliti. Dan dengan jelas dia melihat ada serangkaian jejak kaki di lapisan bubuk perak itu. Jejak kakinya tidak besar, ini pasti seorang wanita yang masuk ke kamarnya. Alicia segera memeriksa komputernya. Dia sudah menghapus semua jejak penelusuran dan seharusnya orang lain tidak dapat menemukan apapun. Apalagi komputernya juga belum dihidupkan. Selain itu, posisi mouse juga masih dalam keadaan semua. Tidak ada yang disentuh di sini. Lalu dia memeriksa tempat lain dan akhirnya menemukan bahwa kartu nama Dylan yang ada di mantelnya telah hilang. Marsha. Dia telah mengambilnya. Gadis ini benar-benar tidak ada habisnya. Tetapi kartu nama seperti ini tidak penting bagi Alicia, jadi dia berpura-pura untuk tidak tahu saja. Orang yang mengambil barang-barang yang bukan miliknya biasanya akan diserang balik oleh barang-barang itu. Pada keesokan paginya, Alicia dibangunkan oleh pelayan dan ketiga anggota keluarga Sebastian sedang sarapan saat dia turun. Hanya saja Marsha tampak tidak seperti biasanya. Dia langsung berdiri ketika melihatnya dan berkata bahwa dia telah selesai makan. Kemudian dia langsung keluar untuk menghindari tatapan matanya. Alicia tahu alasannya. Dia takut dia akan menuduhnya mencuri kartu nama itu. David melihat bubur yang baru saja ditelan 2 suap oleh Marsha dan bertanya pada Selena, "Mau kemana dia pagi ini? Mengapa terburu-buru sekali?" Selena tersenyum dan berkata, "Apakah kau tahu mengenai sutradara Albert Swan?" David mengangguk. "Tentu saja." Selena lalu melanjutkan, "Sutradara Albert sedang mencari pemeran untuk drama barunya hari ini, dan Marsha mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisinya." Marsha telah mengatakannya sejak dulu bahwa sutradara Albert telah memberikan kesempatan memerankan drama ini kepadanya. Tetapi sebenarnya Marsha hanya diberikan kesempatan untuk mengikuti audisi itu. Dan itu juga karena Selena dengan diam-diam memakai uang untuk membeli kesempatan itu. David yang tidak mengetahui hal ini lalu berkata dengan gembira, "Bagus. Ini adalah hal yang baik. Kedua putriku ini sangat membanggakan. Dan sebagai ayah mereka, aku merasa sangat bahagia. Nanti malam saat aku pulang, kita akan pergi makan malam sekeluarga. Sejak Sasa pulang, aku belum sempat menyambutnya dengan baik." Selena merasa sedikit tidak senang ketika mendengar nama panggilan Alicia. Sebenarnya dulu saat dia memberi nama kepada putrinya Marsha itu juga karena nama panggilan Alicia ada Sasa, jadi dia mengambil nama yang mirip dengannya. Saat itu dia hanya ingin mengambil segala yang dimiliki oleh kakaknya Sharon, tetapi sekarang dia merasa sangat menjijikan. Lalu dengan tersenyum enggan dia berkata, "Oke, kebetulan Marsha mengatakan
bahwa dia sangat percaya diri. Hari ini adalah hari yang baik, jadi kita sekeluarga akan pergi makan enak nanti malam bersama-sama. Tentu saja, ujar David sambil mempersilahkan Alicia untuk duduk. Sasa, cepatlah sarapan, kita akan keluar. Baik, Papa. Alicia melirik kepergian Marsha dan menebak mengapa Marsha mengatakan sangat percaya diri. Dia juga pernah mendengar nama sutradara Arbet Swan itu, dan film-film yang dia tulis semuanya sangat keren dan membutuhkan keterampilan akting yang luar biasa untuk memerankannya. Meskipun Marsha mendapatkan kesempatan ini, dia juga tetap harus melihat seberapa baik kemampuan aktingnya. Lalu Alicia menoleh ke belakang seolah-olah tidak ada yang terjadi, kemudian duduk untuk sarapan dengan patuh dan tenang. Selena yang sedang menengadahkan kepalanya secara tidak sengaja melihat bias cahaya pagi yang lembut menyinari wajah Alicia. Paras wajah Alicia tampak berkilau dan halus seperti telah dibubuhkan dengan lapisan bubuk emas. Cantik sekali bagaikan lukisan terindah dari seniman terkenal. Dan sisi wajah sampingnya terlihat seperti almarhum Sharon. Tangan Selena yang sedang memegang sumpit dengan tanpa sadar mengepal. Orang yang dia kirim untuk menyelidikinya akan kembali hari ini. Jadi dengan cepat dia akan mengetahui latar belakang si jalang kecil ini. Tunggu saja. Hari-hari baiknya sudah tidak lama lagi. Setelah disibukkan selama 2 jam, Alicia akhirnya keluar dari ruang ganti. Dia mengenakan jongsam merah tipis dengan roknya yang terbuka sampai setengah paha memperlihatkan bentuk kakinya yang sempurna. Rambutnya yang dikuncir menjadi 2 bola membuat dia terlihat seperti boneka Cina yang terbuat dari keramik. Halus dan juga tampak seperti peri dari dunia dongeng, sehingga membuat orang-orang sulit untuk mengalihkan perhatian mereka. Alicia dapat melihat bahwa David telah menghabiskan banyak uang untuk pakaian jongsamnya yang sedang dia kenakan itu. Belum lagi sepatu yang disulam tangan yang sedang dikenakan di kakinya sekarang. Begitu mereka keluar dari ruang ganti, si penata gaya bule itu menarik nafas dalam-dalam, lalu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Sempurna, sangat luar biasa. David juga tampak tercengang sejenak ketika melihat Alicia, karena dia seakan-akan sedang melihat kembali bayangan mantan istrinya di sosok Alicia sekarang. Dulu dia juga sangat mencintai Sharon, tetapi kemudian dia menjadi sangat membencinya karena Sharon terlalu hebat dan pintar, auranya mendominasi. Setiap kali dia melihat Sharon, dia akan berpikir bahwa dirinya hanyalah menantu dari keluarga Diaz. Jangan-jangan Alicia juga akan menjadi seperti Sharon nantinya. Lalu David mencubit tangannya sendiri untuk mencegahnya memikirkan hal itu. Kemudian dia berjalan ke sisi Alicia dan berkata sambil tersenyum, "Gaya ini sangat cocok untukmu. Lain kali kau bisa lebih sering memakai jongsam."